Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papedapedei, NIM 21030109, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan buku ke-6, buku mingguan ke-6 mengenai politik disintegrasi. Yang pertama mengenai politik disintegrasi, sebuah pengantar. Kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi telah jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu, sifat yang tepat dari kebijakan yang dirancang untuk memperlakukannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ini pergeseran dasar konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah resmi menjadi tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih. Setidaknya dalam demokrasi liberal, sejauh ini integrasi pendatang baru yang bersangkutan konsensus liberal ini telah mulai berubah beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental hari ini sebagai tetap dan seperangkat persyaratan terukur untuk pencapaian hak-hak tertentu, termasuk kewarganegaraan. Selanjutnya menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Konsep kami tentang disintegrasi tumpang tindih dengan tetapi berbeda dari tiga yang terkait kerangka analisis yang kami bangun dan sumbangkan pada stratifikasi sipil, inklusion dan pengecualian, dan kewarganegaraan kritis. Dalam hal ini, disintegrasi memiliki banyak kesamaan dengan analisis mapan dari inklusi atau pengecualian diferensial, khususnya terutama dalam perhatiannya dengan kekhususan kerawanan analisis preskarity cenderung fokus pada aspek sosial ekonomi, tetapi ada tumpang tindih yang jelas dengan status hukum yang rawan ini dapat meluas setiap individu yang status hukumnya tidak sepenuhnya aman. Kelompok yang semakin besar mengingat perubahan baru-baru ini dalam undang-undang di banyak demokrasi liberal untuk menghilangkan kewarganegaraan. Demokrasi liberal untuk menghilangkan kewarganegaraan, disintegrasi atas dasar hukum dan atau kerawanan ekonomi juga mempengaruhi kelompok yang dicirikan sebagai alien warga. Ini memegang status kewarganegaraan formal, tetapi karena setidaknya salah satu dari orang tua lahir di tempat lain, tetap dianggap dan diperlakukan sebagai permanen dan tidak permanen asing dan tidak dapat disamakan dengan bangsa. Penelitian yang lebih baru telah menunjukkan secara khusus berfokus pada hubungan kompleks antara inklusi dan eksklusi. Tingkat kontribusi utama dari volume ini secara keseluruhan, buku ini dengan demikian secara eksplisit berangkat untuk menganalisis berbagai aspek dan politik disintegrasi, tren jangka panjang yang menghasilkan mereka dan memungkinkan implikasi masa depan mereka. Dengan demikian membuat tiga kontribusi penting untuk literatur yang dibahas di atas. Pertama, ini mengeksplorasi bagaimana integrasi dibingkai dalam istilah kapasitas terbatas sehingga memerlukan tindakan disintegrasi yang menyertainya. Kedua, ini dapat menyoroti bagaimana individu terlibat dalam tindakan integrasi yang berkisar dari beradaptasi dengan kendara langkah-langkah diintegrasi hingga aktivisme migran dan solidaritas dengan orang lain yang diidentifikasikan. Ketiga, menunjukkan bahwa disintegrasi beberapa adalah secara meren terhubung dengan disintegrasi masyarakat secara keseluruhan. Argumen kapasitas terbatas. Beberapa kontribusi dalam volume ini menunjukkan bahwa kebijakan dan wacana integrasi sering dibangun di atas asumsi bahwa tidak semua orang dapat diintegrasikan karena sumber daya, fasilitas, atau sekadar penerimaan publik
yang diperlukan untuk integrasi pendatang baru terbatas. Dan kata lain, integrasi yang sukses dari beberapa terkait terhadap kehancuran orang lain. Argumen kapasitas terbatas tertumpu pada gagasan masyarakat sebagai wadah atau ruang terbatas dan sering, tetapi tidak harus dikaitkan dengan konsepsi etnonasionalis tentang kepemilikan ini. Selanjutnya memerlukan panggilan untuk pembatasan imigrasi atau jenis tertentu dan pemilihan siapa yang boleh tinggal dan berintegrasi dan siapa yang tidak. Dengan latar belakang kapasitas integrasi yang seharusnya terbatas, keputusan-keputusan tertarik untuk memilih hanya orang-orang jujur, orang-orang untuk jalur integrasi yang mungkin akan tinggal atau samuk dan hijau dalam volume ini yang benar-benar membutuhkannya. Aksi, integrasi, dan solidaritas. Kontribusi besar kedua dari koleksi ini adalah untuk menyoroti keterlibatan pusat individu yang menjadi fokus dari segala bentuk integrasi di dalamnya. Berlakunya terlepas dari peran penting individu melekat dalam kewajiban Tion sudah diletakkan pada individu. Dipertimbangkan di atas, masih ada kecenderungan untuk membingkai ini. Membingkai hal ini, kewajiban dalam hal yang menyangkal lembaga apapun karena ini adalah tuntutan yang dibuat dari para migran dengan cara yang tidak dapat dituntut dari warga negara. Migran ditempatkan dalam peran penjaga kewarganegaraan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi adalah sesuatu yang tidak atau yang dilakukan untuk individu. Padahal sejarah kebijakan publik membentuk integrasi tinggi, menjelaskan betapa sulitnya untuk secara sadar membentuk suatu proses yang dinamis dan kompleks seperti keterlibatan pendatang baru yang progresif dan relatif setara dalam suatu kolektif. Integrasi adalah proses di mana pendatang baru terlibat secara aktif, baik sebagai peserta yang bersedia atau untuk secara aktif menentang asumsi normatifnya. Hal ini aktif dan sering keterlibatan kritis sepenuhnya menentukan apa sebenarnya integrasi itu. NS sebagian besar yang dapat dilakukan oleh pendekatan kebijakan adalah membentuk atau memberi insentif pada elemen-elemen tertentu. Elemen tertentu dari itu, keterkaitan kami mengeksplorasi bagaimana keterlibatan dan aktivitas individu terbentuk. Proses integrasi, bentuk-bentuk keterlibatan dan aktivisme ini harus dipahami sebagai tindakan saling grasi sepanjang baris literatur tentang tindakan kewarganegaraan atau Isin dan Nielsen. Kami memanfaatkan reorientasi perintis Isin dan Nielsen tentang studi semangat untuk mencakup bentuk-bentuk perilaku sipil, partisipasi demokratis, dan protes oleh bukan warga negara. Integrasi melalui diintegrasi, perbedaan antara layak dan pengungsi yang tidak layak di nasional kebijakan integrasi lokal di Jerman Soviet Engsel. Sampai saat ini, pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman, sama seperti tidak berdokumen migran, bukan berkelompok sasaran kebijakan integrasi di Jerman. Apa yang lebih mereka secara eksplisit dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional seperti Jerman, kursus bahasa dari integrasi. Mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan dari pindah dari pusat akomodasi ke flat pribadi dan meninggalkan lokasi tempat tinggal mereka yang ditugaskan. Langkah-langkah ini dan lainnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1980-an untuk membuat para pencari suaka yang ditolak tetap tinggal di Jerman semenarik mungkin dan untuk menghalangi calon pencari suaka lainnya anak laki-laki. Meskipun otoritas kota umumnya mengadopsi pendekatan yang jauh lebih pragmatis dan pendekatan inklusif, mengetahui bahwa banyak dari pencari perlindungan akan berakhir tinggal selama bertahun-tahun. Mereka sering tidak secara eksplisit memasukkan ke dalam rencana integrasi dan dalam beberapa kasus juga secara eksplisit mengecualikan mereka
Namun, persepsi dan pandangan tentang integrasi pengungsi dengan isi status tempat tinggal obat tampaknya telah berubah. Kebijakan integrasi, diintegrasi dan kategori. Analisis kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk membimbing dan mengontrol proses integrasi imigran atau permis dan karcis markardensis. Mereka di bagian dari proses politik normatif, di mana isu integrasi dirumuskan sebagai masalah. Masalah tersebut diberi framing normatif, dan langkah kebijakan yang konkret adalah dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku mingguan ke-6 tentang politik disintegrasi. Terima kasih.